Shalom. Selamat datang di ibadah GPTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis, menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GPTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita datang kepada Dia. Kita bawa hati kita. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan siap untuk memberkati kita. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Satu kerinduan kami rindu menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah Engkau Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Kami sore hari ini Tuhan. Satu kerinduan kami hanya mau menyembah Engkau. Kami hanya mau tinggal di hadirat Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau sore hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan Engkau siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Berkati juga setiap sidang jemaat Tuhan yang menonton lewat streaming. Engkau berkati setiap kami, curahan kuasa-Mu bekerja bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Dia Allah yang baik setiap waktu. Amin. God is good all the time. God is good. Good.
di dalam namanya ada pengharapan. Di dalam kuasanya ada kemenangan dalam hidup kita. Firman terangi jalanku. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Dia menjaga dalam kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi sialan datang. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Dia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya Shalom, jumpa lagi sama Debbie. Sekarang Debbie mau olahraga. Sambil olahraga, mari kita simak info berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan membutuhkan
bantuan berupa sembako atau obat-obatan dapat menghubungi sekretariat dan Ibu Tiwi dengan nomor sebagai berikut. Jangan lupa, minggu depan kita perjamuan suci. Anda dapat menghubungi koordinator rayon atau staf gembala untuk mendapatkan roti dan anggur. Atau bisa juga menggunakan roti dan air putih yang ada di rumah. Rotinya jangan besar-besar ya, nanti lama makannya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Atau bisa juga melalui QR Danamon. Nah, itu tadi info untuk minggu ini. Jangan lupa latih badan kita untuk berolahraga supaya tubuh kita kuat, sama seperti menikmati firman Tuhan. Latih diri berkatakan firman tiap hari supaya jiwa kita kuat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Kami rindu untuk hidup dekat dengan Engkau. Kami rindu duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku
Yesus. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dalam hadirat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami sudah kami naikkan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Engkau akan memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau akan berikan bahasa yang sederhana sehingga dapat kami mengerti Tuhan, suara-Mu Tuhan untuk kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada roh jahat yang tidak suka Tuhan. Firman-Mu diberitakan, kami mau tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan ketika firman-Mu diberitakan, kami dimenangkan, kami dikuatkan, kami disehatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kebaktian sore hari ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi yang memimpin doa, kalau saudara perhatikan di awal dari doa, maka Ibu Anis tadi sempat mengatakan, Tuhan biarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Gak ada yang kebetulan. Kalau tadi di lagu pertama juga diangkat oleh pemimpin pujian, oleh Ibu Yanti. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Sekarang permasalahannya pada sore hari ini, setiap kita ketika saudara melihat, ketika saudara mengikuti kebaktian ini, adakah kita datang untuk menyembah? Adakah kita datang untuk benar-benar saya datang menyembah-Mu Tuhan? Menarik sekali kalau saudara melihat kata penyembahan di dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru kita mungkin kenal sekali penyembahan itu menggunakan kata proskuneo. Pertama kali kata penyembahan dalam perjanjian baru itu dituliskan untuk sekelompok orang kafir. Orang Majus. Itu ada di Matius 2 ayat 2. Mereka datang untuk menyembah raja yang baru lahir. Kemudian ada Matius 2 ayat yang ke-8. Raja Herodes berkata, baik kamu pergi ke sana. Nanti sesudah ketemu di sana, beritahukan kepada saya karena saya pun mau menyembah. Sekalipun dia berkata saya pun akan proskuneo. Tapi kan kita tahu kenyataannya bukan mau menyembah. Jadi kita bisa melihat dari dua kata pertama saja tertulis dalam Alkitab. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu enggak pernah kebetulan. Kalau Allah gunakan tiap kata, bahkan tiap titik, tiap iota, selalu ada penggenapannya. Kalau kata penyembahan yang kedua, rupanya hanya sebuah orang coba membangun citra dirinya. Karena Herodes berkata, kamu pergi dulu, nanti aku juga akan datang menyembah. Aku akan proskuneo. Ini menjadi pelajaran buat saya, jujur. Berapa banyak kali tanpa sadar hamba-hamba Tuhan, kita masuk dalam penyembahan hanya sebuah membangun image, membangun citra diri. Padahal yang kita sembah adalah pribadi oknum yang tahu sampai kedalaman dasar hati. Itu sebabnya mari setiap kali kita semua, ini menjadi peringatan buat saya. Setiap kali kita masuk di dalam ibadah, baik ibadah di gereja atau ibadah keluarga sekalipun, biarlah kita bisa berkata, Tuhan, sungguh kami mau menyembah Engkau. Kami mau menghampiri Engkau. Dan menarik sekali, kata penyembahan ketiga kali muncul di dalam Matius 8 ayat yang kedua.
seorang kusta yang datang kepada Yesus, dia menyembah. Menurut ukuran jasmani, kusta tidak mungkin disembuhkan. Menurut kekuatan diri, dia tidak mungkin bisa menyembuhkan kustanya, sekalipun dia sudah mentaati semua peraturan. Kenyataannya, kusta hanya bisa disembuhkan oleh seorang juru selamat. Dosa tidak mungkin bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia. Dosa hanya bisa disembuhkan, hanya bisa diselesaikan oleh seorang juru selamat. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat. Itu sebabnya kita datang untuk menyembah. Dan biarlah malam hari ini kita boleh berkata, Tuhan, saya mengikuti lewat streaming, tapi saya menyembah Engkau. Karena sebetulnya di dalam penyembahan kepada oknum yang benar itu, ada sesuatu di dalam namanya. Nanti kita akan lihat. Dan keempat kali kata proskuneo itu kita akan sampai kepada pembahasan kita. Coba kita lihat Matius 9 ayat yang ke-18. Matius 9 ayat 18 dan 19. Jadi kita selama ini kita membahas Injil Matius dari ayat ke ayat, kita sekarang sampai di ayat 18 dan 19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Kalau bicara tentang kepala rumah ibadat, berarti dia adalah seorang Yahudi, dia adalah seorang yang tahu firman, dan dia seorang yang taat kepada firman. Perhatikan, lalu menyembah dia, proskuneo juga, dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Perhatikan ayat 19-nya, lalu Yesus pun bangunlah mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Menarik sekali. Ketika ada seorang kepala rumah ibadat, dia orang yang tahu firman, dia percaya kepada Allah, kepada Yehova. Dia pun datang kepada Yesus, dia mulai berkata, dia mulai proskuneo, dia mulai sembah Yesus. Dan dia mulai berkata, anakku baru saja mati. Yesus datanglah ke rumah, letakkan tanganmu atasnya. Padahal kalau saudara mundur di pasal 8, baru saja Yesus menemukan ada satu orang kafir juga, seorang perwira Romawi. Yang punya iman yang sangat besar. Waktu dia datang kepada Yesus, dia mulai berkata, Yesus engkau gak perlu datang ke rumahku. Cukup saja engkau berfirman. Tapi sekarang berbeda. Kepala rumah ibadat dia mulai berkata, engkau harus datang. Letakkan tangan. Kabar baiknya, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka membanding-banding. Masa kamu kepala rumah ibadah kalah sama orang Romawi? Saya senang sekali Allah kita bukan Allah yang suka membanding-bandingkan. Dia terima kita apa adanya kita. Itu sebabnya datanglah kepada dia apa adanya kita. Amin. Ya, datanglah kepadanya apa adanya kita. Ketika kepala rumah ibadat dia datang kepada Yesus, dia mulai berkata, Yesus tolong datang, letakkan tanganmu. Yesus pun datang. Jadi Yesus menanggapi imannya. Tapi menarik sekali, dia datang kepada Yesus, dia menyembah dan percaya. Permasalahannya beberapa kali ditulis menyembah, rupanya ada juga yang dalam tanda petik, dia bisa berkata saya mau menyembah, tapi sebetulnya hanya sebuah upaya untuk menampilkan citra diri. Mari jemaat, mungkin berapa lama kita sudah mengenal Tuhan. Dan kami juga, ini menjadi peringatan buat kami. Berapa banyak kali, apakah kita hanya menganggap, oh ini kan cuman kebaktian biasa.
saya terjadwal rutin melayani. Apakah kita melayani hanya karena sebuah jadwal atau benar-benar karena kita menyembah Tuhan? Apakah kita hadir hanya karena sebuah jadwal ataukah kita benar-benar Tuhan, apapun keadaannya, biarkan aku menyembah Engkau. Ketika saudara menontonnya, apakah hanya sekedar tontonan? Oh ya kebetulan saya lihat. Apapun alasan pertama, mari tujukan hati kita. Karena apa? Pribadi yang kita sembah, lebih daripada saya. Saya mungkin hanya tahu sebatas yang di depan mata. Tapi Allah yang kita sembah, dia menyelidiki hati. Mari setiap jemaat, mari para pelayan-pelayan. Berapa banyak kali kita rutinitas jadwal pelayanan. Apakah hanya sekedar sebuah citra diri? Oh ya, karena pekerjaan saya kan statusnya pendeta, hamba Tuhan. Ya sudah sepantasnya. Tuhan tahu. Mari pacu diri kita. Kita bisa berkata, Tuhan jangan sampai, Yesus kan pernah berkata kepada orang-orang dalam peristiwa perwira Romawi. Ingat, satu kali akan terjadi malah anak-anak kerajaan berada di luar, sedangkan orang dari timur, dari barat, mereka akan makan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jangan sampai kita anak-anak kerajaan, malah kita keluar, kita tidak menikmati. Nanti di hari Minggu kita akan bicara tentang hal itu. Tetapi ketika kita menyembah, ada sesuatu. Karena apa? Karena kita bisa lihat ada sesuatu, ada perkara yang luar biasa dari pribadi yang kita sembah. Sekalipun saudara ada di rumah, sekalipun saudara tidak di gereja, tapi saudara menghadapi HP atau menghadapi layar televisi, mari nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Jujur, sudahkah kita nyanyi sungguh-sungguh? Atau kita hanya nyanyi kalau di gereja? Sudahkah kita menyimak dengan sungguh-sungguh? Atau menyimak sambil karo asah-asah, karo kumbah-kumbah, karo ditinggal turu, karo merem, bablas angin nih. Ya, buat setiap kita yang mengikuti lewat streaming. Tapi permasalahannya, pribadi yang kita sembah itu tahu semuanya. Itu sebabnya saya bukan dalam tanda petik mau menakut-nakuti. Tapi biarlah kita menyadari yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tahu luarnya kita. Tapi Allah yang tahu sampai kedalaman dasar hati. Lakukan pelayanan kita. Ikuti kebaktian dengan sungguh-sungguh karena saya menyembah Engkau. Dan kabar baiknya ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tetap ada perbedaan. Sekalipun seperti tadi, ada yang punya iman yang besar seperti perwira, tapi ada juga yang seperti Yairus. Kabar baiknya Tuhan tetap meresponi. Bahkan menariknya, kalau tadi kan Matius 9, ayat 18 dan 19. Ayat 20-nya berbeda lagi. Coba kita teruskan ayat 20 sampai ayat 22. Saya baca dulu ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Wow. Jadi saudara bisa melihat ada tipe-tipe orang yang berbeda. Tetapi ketika mereka datang menyembah dengan sungguh-sungguh,
Ingat, orang Majus mereka terima sukacita. Orang yang kena kusta, dia terima kesembuhan dan pentahiran. Yairus, anaknya disembuhkan, dibangkitkan. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia alami kesembuhan. Bagaimana dengan Herodes? Enggak ngalami apa-apa. Malah melakukan pembunuhan terhadap anak 2 tahun ke bawah. Ketika kita punya sebuah sikap hati yang benar dalam menyembah, Tuhan jawab doa kita. Tadi pemimpin pujian mengatakan, mungkin kita ada di dalam, tadi kan dinyanyikan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam. PPKM kayak lembah kelam. Rasanya masih diperpanjang. Tapi biarlah kita dengan iman. Ku tak takut, dia memimpin. Ya, dan dia membuat kita safe and sound. Dia membuat kita aman di dalamnya. Karena apa? Dia Allah yang baik. Ketika kita sembah dia, kita sadari siapa yang kita sembah. Kita benar-benar, kita fokus kepada pribadi yang kita sembah. Kita akan terima sesuatu dari kuasanya. Nah, kalau kembali kepada ayat 20, memang saudara tidak akan temukan kata proskuneo. Coba mundur ke ayat yang ke-20 tadi, ayat 20 Matius 9 ayat ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati. Tidak menggunakan kata proskuneo, tapi menggunakan kata proserkomai. Proserkomai, hampir sama. Komainya itu C-H-O-M-A-I. Proserkomai. Bukan proskuneo memang. Tetapi proserkomai itu secara literally, secara harafiah artinya memang mendekat. Tapi proserkomai secara figuratif itu punya pengertian menyembah. Menyembah. Tetapi arti yang kedua yang cukup penting, proserkomai artinya setuju. Ketika kita menyembah, biarlah kita setuju dengan pribadi yang kita sembah. Karena nanti kita akan lihat, ada banyak orang kelihatannya dalam tanda petik, mereka melakukan pelayanan penyembahan, tapi nggak pernah setuju dengan Tuhannya. Jemaat Tuhan, kita memang sedang ada di dalam situasi yang sukar. Dan setiap kali kita beribadah, mungkin memang beribadahnya secara online. Tapi sudahkah kita menyembah Dia, tapi kita juga setuju dengan jalannya? Ada sebuah lagu lama kan mengatakan, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Ataukah ada di antara gini, oke, saya sih menyembah. Sampai kapan Pak? Sampai kapan? Kok koyong ini? Kok seperti ini? Katanya menyembah Tuhan. Katanya kalau beribadah diberkati. Airmu, rotimu diberkati. Tapi kok kayak gini? Ya benar, memang kadangkala kita bisa saja seperti Nabi Elia ketika dia habis melakukan KKR besar-besaran, membunuh 450 nabi-nabi. Dia bawa hati bangsa Israel kembali berbalik kepada Tuhan. Tapi waktu mendengar intimidasi, ancaman dari Isabel, dia langsung rasanya pengen mati.
Sampai dia mulai lari 3 hari ke padang gurun. Dan Tuhan beri makan. Dan dengan kekuatan itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Sampai ke gunungnya Tuhan. Ke Sinai. Tapi menarik sekali. Waktu di Sinai kan dia ngomong gini, Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh, tapi kenapa seperti ini? Tapi Tuhan hanya ngomong ini, apa kerjamu di sini? Oke, tapi Tuhan membawa dia retreat. 40 hari 40 malam dia berjalan di Gunung Sinai dia. Kemudian Tuhan gak ngajari banyak. Dia hanya sekedar bersekutu. Tuhan gak ngomong banyak. Hanya apa kerjamu di sini Elia. Ingat sebetulnya aku masih tetap sediakan. Aku masih tetap sediakan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Kembali. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh. Tapi kok gak ada hasilnya. Tuhan tahu juga. Tetaplah menyembah. Waktu mungkin rasanya kita, beberapa waktu lalu saya sempat lihat ada update status seseorang. Sesudah PKPKM darurat nasional, gilirane hari sambat nasional. Sudah tahu kan sambat? Sambat itu artinya mengeluh. Jadi PPKM nasional katanya membuat orang mengeluh secara nasional. Kalau toh mengeluh aja pada Tuhan. Dan proskuneolah dia. Sungguh-sungguh percaya kepada jalannya. Sungguh-sungguhlah setuju kepada apa yang dia kerjakan. Dan kabar baiknya sama seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ketika dia sudah habis-habisan, dia proserkomai, dia datang menyembah. Walaupun Yesus sepertinya nggak tahu, tapi dia dengan iman. Dan sesuatu dari Yesus mengalir ke dalam kehidupannya. Ketika engkau menyembah dia, engkau yang sakit, jangan takut. Engkau tidak akan menulari Yesus. Kemudian Yesus kena COVID. Kemudian di sorga di tracing. Sopo iki, sopo sing menjamah aku, sopo sing nyepak-nyepak aku. Enggak. Ingat. 1 Yohanes 4 ayat 17 kan mengatakan, sama seperti dia, demikian kita juga di muka bumi. Kalau engkau sakit, engkau bisa berkata, Yesus sama seperti Yesus di sorga. Demikian pun saya sehat di muka bumi. Sama seperti Yesus di sorga, demikian pun saya kuat di muka bumi. Sama seperti Yesus berkemenangan, Yesus berkelimpahan, demikian saya pun di muka bumi. Kenapa enggak kita perkatakan dengan iman? Itulah penyembahan. Saya setuju dengan Tuhanku. Perempuan ini dia alami ketika dia berkata, sama seperti Yesus sehat. Saya jama ujung jumbai jubahnya. Bukan kenajisan lelehan darahnya yang menulari Yesus. Tapi kuasa Yesus yang berlaku atas hidupnya. Dan dia disembuhkan seketika. Tapi sekarang berbeda. Ada orang yang kelihatannya menyembah. Tapi hasilnya beda. Coba kita teruskan ayat 23-nya. Ayat 23, 24 sampai 25. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, ia melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Coba kita berhenti di sini. Sudah ingat tadi? Yairus kan berkata, anakku baru saja meninggal. Jadi rupanya sudah ada peniup seruling yang sedang mempersiapkan untuk, kalau bahasanya kita, tutup peti. Kebaktian tutup peti, jimbokan. Jimbok ya? Tutup peti pokoknya. Berarti kan mereka melayani. Mereka bukan hanya sekedar sebuah ritual, sebuah budaya, ada puji-pujian berkenaan dengan seseorang meninggal. Ingat, mereka bukan orang kafir, mereka adalah orang Yahudi.
Berarti kalau toh ada peniup seruling, kalau toh ada pemuji-pemuji, apakah mereka hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu biasa? Enggak. Mereka sedang nyanyikan lagu kedukaan, lagu-lagu pujian kepada Yehova. Peniup seruling. Mereka adalah pelayan-pelayan yang melayani bersama-sama dengan pemilik kepala rumah ibadat. Biasa melayani. Hati-hati buat kita yang biasa melayani. Karena ada pelajarannya. Apa pelajarannya? Perhatikan ayat 24. Ayat 24-nya mengatakan begini. Berkatalah Yesus, pergilah. Karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Perhatikan ada kalimat ini. Tetapi mereka menertawakan dia. Peniup seruling, mereka pelayan-pelayan, mereka sedang melayani penyembahan keluarga. Tetapi justru ketika oknum yang disembah itu datang dan berkata, anak ini tidak mati tapi tidur. Malah ketawa. Halah, hati-hati buat kita pelajarannya. Jangan sampai kita aktif pelayanan, tapi kita selalu meragukan kuasa Tuhan. Menertawakan, oke, saya sih percaya Tuhan. Tapi hidup kok kayaknya gak ada yang berubah ya. Hanya begitu-begitu aja. Saya udah pelayanan sekian kali, saya sudah setia main, saya sudah setia lakukan ini dan ini. Saya sudah setia jadi singer, saya sudah setia semuanya. Sudah ingat? Kembali lagi. Peniup-peniup seruling itu ketika Yesus berkata, mereka menertawakan. Apa yang ditertawakan? Kata-kata Yesus. Apa yang ditertawakan? Firman-Nya. Jadi ini pelajaran buat kita juga. Jangan sampai kita kelihatannya secara citra diri kita adalah penyembah Allah. Tapi sebetulnya kita sedang meragukan firman-Nya. Setiap kali mendengar firman, firman itu lagi. Kenapa? Karena oknum yang kita sembah ada di tengah-tengah kita dan dia tahu hati kita. Kabar baiknya, Yesus tidak mau layani yang tidak percaya. Yesus tetap layani yang mau percaya. Sekalipun mungkin sekelilingmu tidak percaya, Yesus mau tetap layani yang percaya. Karena ayat 25-nya, coba kita lihat ayat 25-nya firman Allah mengatakan, setelah orang banyak itu diusir, kadangkala yang gak percaya itu perlu keluar. Sudahlah, keluar. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Dan menarik, ini Matius 9 ayat 25 mengatakan demikian. Cuman coba kita lihat di dalam Markus 5 ayat 41. Karena Yesus bukan hanya memegang, tapi ada firman yang keluar dari mulut Yesus. Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan berkata, Talita kum. Talita kum. Talita itu artinya anak gadis. Jadi kalau saudara ingat mungkin ada sebuah grup musik, grup penyanyi Talita Doodo. Bukan grup ya, seseorang Talita Doodo. Talita itu artinya anak gadis. Talita kum, yang artinya, hai anak gadis, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ada sesuatu kepada yang sungguh-sungguh menyembah. Selalu ada sesuatu yang keluar dari Yesus. Malam hari ini kepada setiap kita yang sungguh-sungguh menyembah, yang sungguh-sungguh mau proskuneo. Tetapi yang sungguh-sungguh juga mau proserkomai. Saya setuju dengan Tuhan. Ada sesuatu dari Yesus yang akan menyembuhkan hidupmu. Ada sesuatu dari Yesus yang akan memulihkan. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai ada banyak orang yang berdesak-desakan dengan Yesus. Tapi hanya satu orang yang disembuhkan ketika orang itu menjamah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Ada banyak orang yang bisa sama-sama mengikuti ibadah. Tapi rupanya enggak semua orang. Hanya ada orang yang sekedar membangun gambaran. Pokoknya ketok wis nang gereja, pokoknya sudah kelihatan beribadah. No, bukan itu. Mari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jangan sampai engkau mungkin hadir di dalam ibadah hanya ya karena enggak bertugas. Ya sekedar. Ini peringatan buat kita. Kalau saudara seorang pemimpin pujian, kalau di sini bisa ayo angkat tangan, ngomong haleluya, ngomong amin. Tapi giliran di tempat duduk, diem aja. Tuhan tahu bagaimana hatimu. Siapa yang pernah berkhotbah ya? Perilaku itu gak pernah bisa berbohong. Oh ya, Bu Yanti malahan. Perilaku kita gak pernah bisa berbohong. Jadi ketika kita sedang menyembah, kemudian engkau mendengar kata-kata, kenapa enggak engkau responi? Amin. Yesus, sesuatu keluar dari Yesus ketika ada yang benar-benar. Pertama, dia menyembah Tuhan, dia setuju. Dan sesuatu yang dari Yesus, itu mengadakan, itu menyembuhkan, itu menghasilkan sesuatu yang besar. Mari kita lihat sebagai beberapa ayat terakhir. Kita awali dengan Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ketika Allah kita dia berfirman. Kejadian 1 ayat yang ketiga mengatakan begini. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, kalau Allah berfirman, maka firmannya itu pasti jadi. Itu sebabnya ketika kita dengar firman, responi. Terima firman, karena firman itu akan jadi. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berapa banyak kali kita bisa ngomong, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Tapi setiap kali dia berfirman, maaf, saya bukan menghakimi, tapi sebetulnya sikap hidup kita juga bisa. Kalau saudara misalnya di depan Ratu Inggris, beranikah saudara begini? Kalau saudara di depan Raja, misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, beranikah saudara begini? Kalau saudara, kembali lagi, itu baru raja, baru ratu manusia. Perilaku gak pernah bisa berbohong. Kalau dia berfirman, maka semuanya itu jadi. Ketika kita, kita gak berbicara, tapi attitude kita, behavior kita, perilaku kita menentukan, sebetulnya menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Ketika hatimu begitu bergairah, itu akan nyata juga lewat attitude kita, lewat perilaku kita. Seorang yang bergairah, orang yang bergairah ketemu pacarnya, dia gak akan berkata, ya wis lah teko pora teko. Enggak. Dia akan mungkin, aduh. Saya dengan istri saya pernah berpacaran lah. Kami bukan malaikat. Mau ketemu dia itu rasanya deg-degan. Sepanjang malam perjalanan OBL dari Temanggung ke Malang. Rasanya udah gak bisa tidur. Tapi memang ketemuan sehari, kemudian saya malamnya pulang lagi. Tapi behavior akan menentuk sebetulnya apa yang di dalam itu menentukan juga perilaku kita. Sebetulnya sikap kita juga dalam penyembahan itu ditentukan oleh seberapa hatimu menghargai dia. Ketika engkau menyembah dan
Kalau saudara upacara 17 Agustus di alun-alun, kemudian ketika akhirnya diketahui pasti saudara ditegur. Karena itu bagian dari penyembahan. Kita nggak bisa berkata, yang penting dalam hati Pak. Ingat, dari dalam hati menentukan behavior kita. Menentukan perilaku kita. Sudahkah engkau benar-benar Tuhan, aku sembah. Sama seperti Abraham, coba kita lihat Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat yang ke-17. Firman Allah mengatakan, Abraham pernah punya sebuah sikap. Roma 4, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Jadi saudara lihat, Abraham punya behavior, dia punya perilaku di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Memang ayat ini tidak menuliskan, tapi ini bicara tentang ketika Abraham dia harus mempersembahkan Ishak. Dia kan gak berkata gini, Allah ikin goroi, Allah ini main-main baku sedu. Kemudian dia tidak bawa Ishak ke atas Gunung Moria. Behaviornya, perilakunya menunjukkan Allah yang ia percayai. Itu sebabnya dia bawa Ishak. Dia sungguh-sungguh bawa 2 bujangnya. Dia sungguh-sungguh bawa kayu bakar. Dia sungguh-sungguh bawa pisau. Dia sungguh-sungguh bawa apinya. Dan waktu Ishak mulai bertanya, Papa, di mana korbannya? Dia punya keyakinan yang sungguh-sungguh. Dia enggak berkata gini, enggak tahu ya, bohlah. Enggak, saya yakin dia tetap dia tetap tuntun Ishak, dia berkata, Allah nanti menyediakan. Behaviornya, perilakunya Allah sediakan. Dan waktu itu dia mungkin hanya berkata, Ishak naik ke atas itu. Dan dia sungguh-sungguh mengikatnya. Ingat, dia sungguh-sungguh mengikatnya. Ini bicara perilaku. Gak bicara hanya sekedar dalam hati. Apa yang di dalam hati itu keluar dari tindakan kita. Sungguh-sungguh. Coba perhatikan, masih di ayat 17 tadi. Ayat 17 mengatakan, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sampai dituliskan, diwahyukan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Karena Allah lihat bukan hanya hatinya, tapi behaviornya, perilakunya. Dia sungguh-sungguh dalam penyembahan. Dan dia tahu ada sesuatu dari Allah. Dan kita bisa melihat di atas gunung Tuhan sediakan. Malam hari ini ketika engkau sungguh-sungguh menyembah Dia. Engkau punya sebuah sikap hati ketika engkau menyembah. Sekalipun engkau nonton, engkau sungguh-sungguh engkau punya sebuah sikap karena keluar dari dasar hati. Maka engkau akan lihat ada sesuatu keluar dari hidupnya. Allah responi hidupmu. 2 ayat terakhir ya, 2 ayat terakhir. Kisah Filipi 3 ayat 20 dan 21. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Menarik sekali. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perhatikan ayat 21-nya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Perhatikan. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dia punya kuasa untuk taklukkan segala sesuatu. Apa yang jadi kebutuhan kita? Allah punya kuasa untuk taklukkan segala sesuatu. Amin. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Karena ada sesuatu di dalam namanya. Amin. Tanyakan sebuah pujian lama. Berbahasa Inggris terlebih dahulu. Saudara bisa ikuti. Saudara mungkin pernah ingat, saya beberapa kali nyanyi lagu ini. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away. There's just something about that name. Lagu ini mengatakan, raja-raja dan kerajaan-kerajaan satu kali akan lalu. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Kalau bagi raja di muka bumi, kalau bagi penguasa di muka bumi, kita tunjukkan hormat kita. Apalagi kepada raja segala raja, yang bahkan tahu keadaan kita. Dan kabar baiknya, dia bukan soal ingin ditakuti, bukan. Tetapi ketika kita sembah dia, ketika kita setuju kepadanya, justru ada sesuatu dari hidupnya yang akan mengalir bagi kita. Malam hari ini, apapun kebutuhan kita, mungkin saudara dalam keadaan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau mau jamah dia dengan iman, ada sesuatu dari hidupnya yang kadang-kala mungkin engkau rasakan belum jadi kebutuhan. Dia sudah sediakan bagi hidupmu. Itu sebabnya jamah dia dengan iman. Karena dia adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Segala kerajaan dunia dapat lalu. Segala semua di dalam dunia ini bisa berakhir. Tapi dia tetap ada. Dia selalu ada. Dan kuasanya tersedia bagi kita. Nyanyikan pujian ini. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ada sesuatu dalamnya. Tuhan Juru Selamat menyegarkan
nama Yesus. Malam hari ini kami percaya bahkan situasi kami satu kali akan berlalu. Ketika hari-hari ini Tuhan, seringkali manusia Tuhan mulai berpikir bahwa COVID ini begitu luar biasa, begitu mendominasi. Tapi kami imani firman Allah. Di sorga tetap ada Yesus. Di sorga tetap ada Allah segala Allah. Ada Tuhan segala Tuhan. Engkau tetap berkuasa. Semua yang ada di dalam dunia ini satu kali akan berlalu. Itu sebabnya ajar kami Tuhan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Ajar kami menyembah dan setuju dengan Engkau. Dan kami yakin pada malam hari ini siapapun kami Tuhan, apapun kebutuhan kami, bagaimanapun keadaan kami, ketika kami sembah, ketika kami setuju dengan firman-Mu, maka sesuatu dari Engkau mengalir bagi kami. Dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir, kekuatan mengalir, bahkan penyediaan-Mu mengalir, kekudusan-Mu mengalir, kebenaran-Mu mengalir Tuhan. Perkara yang dahsyat dan ajaib mengalir atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, semua di dalam dunia ini satu kali akan berlalu. Tapi Yesus, Engkau tetap sama. Kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya itu akan jadi. Itu sebabnya kami boleh berkata, jadilah pada kami seperti firman Allah. Di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan, kami mau setuju dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami terima kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal, persekutuan oleh kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh jiwa tubuh kita dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan berkati.